Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifiana RC Andita, absen 10 kelas 8A. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang meneladani Salahuddin Al-Ayyubi. Pertama, tentang riwayat hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir dari keluarga Kurdi di kota Tikrit. Dengan jarak 140 km barat laut kota Baghdad dekat sungai Tigris pada tahun 1138 Masehi. Masa kecilnya selama 10 tahun dihabiskan belajar di Damaskus di lingkungan keluarga dinasti Zanki yang memerintah Suriah, yaitu Nuruddin Zanki. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki nama lengkap Salahuddin Yusuf bin Ayyub. Ia merupakan salah satu pahlawan besar dalam sejarah Islam. Salah satu tradisi yang berasal dari pahlawan perang ini adalah perayaan hari lahir Nabi Muhammad. Selain belajar Islam, Salahuddin juga mendapat pelajaran kemiliteran dari pamannya Asaddin Shirkuh, seorang panglima perang Turki Saljuk. Bersama dengan pamannya, Salahuddin menguasai Mesir. Salahuddin memimpin Suriah sekaligus Mesir, serta mengembalikan Islam di Mesir pada mazhab Sunni. Pada tahun 1192, Salahuddin dan Richard sepakat mengadakan perjanjian. Yerusalem tetap dikuasai Muslim dan terbuka kepada para peziarah Kristen. Setahun berikutnya, Salahuddin meninggal dunia. Kedua, tentang kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Bahauddin bin Sadat, penasihat utama Salahuddin, telah menceritakan bahwa Salahuddin adalah orang yang gemar melaksanakan salat berjamaah. Ketika sakit keras pun ia memaksakan dirinya untuk pergi ke masjid salat di belakang imam, sebab salat adalah ibadah paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah. Ia tidak pernah meninggalkan salat fardu. Ia sangat murah hati dan suka menyedekahkan harta miliknya kepada fakir miskin, anak yatim, dan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Salahuddin juga tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, kecuali hanya sekali ketika sakit, sehingga dokter menasihatinya dengan keras supaya berbuka. Ia sangat gemar mendengar bacaan Al-Quran dan bacaan hadis Rasulullah. Salahuddin sangat yakin dan percaya akan pertolongan Allah. Ia selalu menyandarkan segala harapannya kepada Allah, terutama ketika dalam kesusahan. Salahuddin adalah pemimpin yang sangat pemurah dan baik hati. Kadang-kadang daerah yang baru ditaklukkannya pun diberikan kepada pengikutnya. Salahuddin hatinya memang sangat lembut. Ia sangat mudah terharu apabila melihat orang dalam kesusahan dan kesedihan. Salahuddin juga sangat kasihan kepada anak-anak yatim. Bila ia berjumpa dengan anak-anak yatim, maka ia akan mengurusnya supaya ada orang yang menjadi penjaga anak itu. Ia juga sangat kasihan melihat orang yang sudah tua atau kurang mampu. Ia akan memberikan fasilitas khusus apabila bertemu dengan orang yang demikian itu. Ketiga, tentang kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. Kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi dan kesalehannya perlu mendapat perhatian dan menjadi teladan bagi umat Islam. Kepribadiannya yang mulia menjadikannya sosok yang dihormati, bahkan lawan pun menyeganinya. Beberapa sifat keteladanan yang dapat kita tiru dari Salahuddin Al-Ayyubi adalah pemberani, wara, zuhud, khusyuk, pemurah, pemaaf, dan tegas. Para ulama dan penulis sejarah telah memberikan pujian yang luar biasa. Sifat pemurah dan pemaafnya diakui oleh lawan maupun kawan. Sultan Salahuddin adalah seorang perwira yang menghabiskan waktunya dengan bekerja keras siang dan malam untuk Islam. Hidupnya sangat sederhana. Beliau merupakan seorang muslim yang taat. Beliau juga sangat disiplin mengkadak setiap puasanya yang tertinggal. Ia tidak pernah lalai mengerjakan salat 5 waktu sampai pada akhir hayatnya. Minumannya tidak lain hanya air putih saja. Memakai pakaian yang terbuat dari bulu yang kasar dan mengizinkan dirinya untuk dipanggil ke depan pengadilan. Beliau mengajar sendiri anak-anaknya mengenai agama Islam. Sultan yang mengepalai negara yang terbentang luas dari Asia hingga Afrika itu hanya meninggalkan warisan 1 dinar dan 47 dirham. Tidak meninggalkan emas, tidak punya tanah atau kebun. Padahal beliau telah menjadi abdi kerajaan selama berpuluh tahun dan memegang jabatan sebagai panglima perang dan perdana menteri. Sebelum kemudian mendirikan dinasti Al-Ayyubiyah. Pada saat pemakamannya, putra Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Fadal masuk ke liang lahat untuk meletakkan jenazah ayahnya. Kain kafannya benar-benar dari warisan beliau yang jelas-jelas halal dan sangat sederhana.
Keteladanan yang dapat diambil dari kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi adalah memiliki sifat syaja'ah atau pemberani, terlebih dalam menegakkan kebenaran. Memiliki jiwa pemurah dan penyayang terhadap siapa saja, terutama kepada orang-orang yang lemah. Memiliki sifat pemaaf terhadap lawan maupun kawan, tidak pernah memiliki dendam dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Rajin beribadah dan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Salahuddin tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan. Bersikap tegas terhadap segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Mencintai ilmu, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama, dengan belajar sungguh-sungguh dan tekun. Selalu memuliakan tamu dan tidak pernah membiarkan tamunya pulang tanpa hadiah atau penghargaan. Memiliki sikap toleransi terhadap siapa saja selama dalam batas-batas yang diperbolehkan dalam agama.